Saudara-saudari yang terkasih, kita akan pakai lagu Pada Puji Syukur. Silahkan mencari puji syukur yang ada di bangku supaya kita dapat bernyanyi bersama. Kita akan nyanyikan lagu pembuka Pada Puji Syukur 319. Puji Syukur 319. Mari kita berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka, Wahai Saudara. Wah. Siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Pujilah Allah kita, kamu sekalian yang hina dan mulia, dan yang takut kepadanya, karena telah tiba keselamatan, kekuasaan dan kerajaan Kristus. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Selamat sore, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini hari Selasa dalam pekan Paskah yang ketiga. Firman Tuhan yang nanti akan kita dengarkan bersama
dari bacaan pertama kisah kemartiran martir pertama, yakni Stefanus. Dia siap menjadi martir karena apa? Karena iman akan Yesus yang bangkit. Yang dalam bacaan Injil yang akan kita dengarkan nanti mewahyukan diri, memperkenalkan diri sebagai roti hidup, sebagai roti dari surga. Roti dari surga tidak hanya memulihkan lapar dan dahaga para pengikutnya, tetapi juga memberikan keberanian untuk menjadi saksi Tuhan yang bangkit. Mari terlebih dahulu kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Terlebih dahulu dengan rendah hati kita mengakui segala kerapuhan, kelemahan dan dosa kita masing-masing. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam misa kudus ini kita berdoa untuk arwah Oma Lien Nili yang meninggal 100 hari yang lalu. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau senantiasa membimbing umat-Mu dengan penyertaan Roh Kudus. Semoga hati kami Kau perkenankan mengalami karyanya yang membuka mata kami untuk mengenal kehendak-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, Stefanus berkata kepada imam besar, para penatua dan ahli Taurat, "Hai orang-orang yang keras kepala, yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus. Sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang telah menubuatkan kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kita telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, tetapi kamu tidak menurutinya." Mendengar semuanya itu, para anggota Mahkamah Agama sangat tertusuk hatinya. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ia melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Maka katanya, "Sungguh, aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Stefanus keluar kota, lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka
di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sementara dilempari batu, Stefanus berdoa, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, Stefanus berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrain, "Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku." Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Jadilah bagiku gunung batu tempat berlindung dan kubu pertahanan untuk menyelamatkan daku. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Refrain, Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku ya Tuhan, Allah yang setia. Tetapi aku percaya kepada Tuhan. Aku akan bersorak-sorai dan bersuka cita karena kasih setiamu. Refrain, Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-hamba-Mu. Selamatkanlah aku oleh kasih setiamu. Engkau menyembunyikan mereka dalam naungan wajah-Mu terhadap persekongkolan orang-orang. Refrain, Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kuserahkan nyawaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup, sabda Tuhan. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apa yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Kulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini baik menjadi doa harian kita. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Dan dengan doa itu, kita mau menyegarkan, kita mau menggarisbawahi kembali, kita mau menegaskan kembali janji Yesus. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi.
Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dalam hari-hari ini kita mendengarkan pewartaan pewahyuan Yesus sebagai roti dari surga, sebagai roti hidup. Yesus berbicara kepada orang banyak di Kapernaum karena mereka meminta tanda. Tanda apa yang kau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Maka Yesus merujuk kepada peristiwa masa lalu, yakni peristiwa Eksodus. Ketika mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah terjanji. Sesudah bersiarah, sesudah berjalan sekian minggu, mereka berada dalam posisi kehidupan yang lapar dan haus. Tidak ada energi lagi untuk bergerak ke depan. Tidak ada daya. Dalam situasi seperti itu, lalu mereka minta kepada Tuhan lewat Musa manna di padang gurun, dan itu dikabulkan. Mereka diberikan makan roti dari surga. Nah, bagi kita orang Katolik, para pengikut Yesus, dalam pesiarahan kita menuju Yerusalem surgawi untuk memperoleh kehidupan yang kekal, maka dalam padang gurun kehidupan ini kita banyak kali berada dalam posisi kehidupan yang lapar dan dahaga, yang tak berdaya. Energi kita untuk maju ke depan rasa-rasanya sudah habis. Dan kita dapat perhatikan oleh Stefanus dalam bacaan pertama tadi, berada di hadapan ancaman untuk mempertaruhkan hidup. Dia siap, dikatakan, dengan penuh Roh Kudus menatap ke langit, dan dia memberikan kesaksian akan Tuhan yang bangkit. Dan ketika tiba saatnya, dia dirajam dengan batu. Jadi Stefanus ini meninggal karena dirajam dengan batu, berada dalam sakrat maut. Lalu dia berlutut sambil berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia sungguh-sungguh mengalami kedamaian yang sempurna, sehingga dia tahu bahwa yang di depannya itu adalah orang-orang yang berbuat jahat, tetapi dia berdoa untuk mereka, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Orang yang menyadari dirinya menerima roti dari surga, roti hidup, berarti dia sadar juga bahwa semangat yang dia saksikan dalam hidupnya adalah semangat dari roti hidup, semangat dari roti dari surga. Dan ini menjadi bahan permenungan kita setiap kali kita mengikuti Ekaristi Kudus. Detik-detik yang penuh rahmat bagi kita ketika kita berjumpa secara pribadi dengan sang roti hidup itu. Dan kita menyantap sang roti hidup itu. Dia bersatu dengan seluruh keberadaan diri kita. Dia membawa efek, dia membawa akibat, membawa buah rahmat bagi hidup kita. Kita dipulihkan, kita disembuhkan. Ada semangat baru yang kita dapatkan. Justru karena itu, lalu kita mengalami bahwa dalam sejarah kehidupan kita, bagi seorang beriman Katolik, mulai dari saat komuni pertama sampai pada saat dia menghembuskan nafas yang terakhir, komuni kudus itu menjadi penting sekali. Ya, memang selama masa pandemi ini di sana ada sedikit kesulitan, sehingga umat yang mengikuti misa live streaming hanya bisa komuni batin. Tetapi di sana tetap ada persyaratan
bahwa kalau situasi sudah lebih memungkinkan, bahwa komuni batin kita itu kita sempurnakan dengan komuni sakramental, yakni datang secara langsung mengikuti perayaan Ekaristi Kudus itu. Karena ini menjadi sangat penting. Dan saya percaya umat semua, baik yang hadir dalam gereja ini maupun yang mengikuti misa ini secara live streaming, sudah punya pengalaman rohani akan makna dari Ekaristi Kudus, khususnya komuni suci ini. Kalau lama tidak kita ikut komuni, rasanya memang kita merasa lapar dan haus secara rohani. Kita rindu untuk sambut. Apalagi ketika kita masuk dalam situasi yang berat, misalkan sakit. Bahkan orang berada dalam situasi sakrat maut. Maka dalam gereja kita ada pelayanan yang disebut pelayanan viaticum. Pelayanan bekal suci menjelang ajal dalam sakrat maut. Jadi dalam situasi itu pastor mengunjungi yang bersangkutan lalu memberikan komuni kudus. Dapat terjadi bahwa hosti kudus hanya dicuil kalau misalkan tidak mampu lagi untuk mengunyah, lalu diletakkan di bawah lidah. Tetapi gereja meyakini bahwa ini adalah roti hidup, roti dari surga sebagai bekal suci bagi umat yang bersangkutan untuk mempersembahkan hidupnya secara paripurna ke dalam tangan Sang Pencipta. Maka padamu Tuhan Bapa Maha Kudus, terimalah persembahan gerejamu ini yang sedang bersukacita. Semoga ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu. Dan kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selamanya. Dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Anak Domba Paskah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Makananmu kenyangkanlah yang lapar. Jika kita sudah mati bersama Kristus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup bersama Kristus pula. Haleluya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa,
Engkau telah memuaskan lapar dan dahaga kami dengan tubuh dan darah Kristus, Sang Roti hidup. Semoga kami semakin dikuatkan untuk hidup damai dalam dunia ini, dan kelak Kau perkenankan ikut serta dalam perjamuan abadi di surga bersama Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, segenap anggota keluarga kita, semua umat yang mengikuti misa ini dari tempatnya masing-masing, dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah, kita diutus. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia.